Hai, welcome back to our channel, Journey. Jessica Andy. and jawabannya lagi main. Kali ini masih kita berada di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue ya, dan kita akan bikin satu video khusus karena kita mau room tour ruangan yang paling besar, kamar yang paling besar di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue ini, Yaitu di St. Moritz Presidential Suite. Yuk kita langsung aja mulai video room tour kita. Hai, kita sekarang ada di mana nih? Di kamar nomor 2526. Kamar apa ini ya? Yuk kita langsung tengok isinya. Cacan! Kita ada di St. Moritz Presidential Suite, Swiss Hotel Jakarta. Peak Avenue. Jadi ini adalah kamar yang paling besar di lantai 25. Kita paling pojok di sini ya. Oke, langsung aja nih. Kita penasaran banget kayak gimana sih di sini. Nah, kita langsung dapat ada ruangan kayak kosong foyer-nya gitu. Kita bisa buat taro-taro jaket, topi gitu ya. Lalu kita bisa di sini ada power outlet dan lampu-lampu do not disturb sama makeup roomnya. Nah, di sini ada pintu lagi nih ternyata. Pintunya bisa dibuka. Nah, pintunya ini nih agak unik ya. Jadi sebenarnya ini kita nggak tahu ini fungsinya buat apa. Mungkin buat laundry atau apa gitu ya. Karena ini mungkin presidential suite, jadi dia punya akses khusus. Kayaknya sih buat laundry kali ya. Jadi kalau tukang laundry udah selesai nge-laundry, dia nggak ketok-ketok itu, dia langsung taruh nih di sini. Ntar kita tinggal buka aja pintu yang ini. Keren banget ya? Tuh, kita jadi bisa keluar ini pintunya. Jadi di kamar ini lumayan ada beberapa pintu ya yang bisa diakses, jadi jangan lupa dikunci-kunciin juga kalau kita ada di Presidential Suite ya. Dan inilah view dari living room Presidential Suite yang ada. Jadi kalau misalnya pintu utama ini langsung masuknya ke ruang tamunya ya, living roomnya. Kita di sini juga udah, wow, kita udah disediain apa nih, Pak? Ada champagne harusnya. Ada champagne-nya. Champagne-nya dapat apa ya ini? Kita lihat. Atau ini sparkling? Champagne harusnya. Ya, begitulah. Iya. Dari Australia, terus ini ada beberapa di jajanan pasar. Iya. Ada buah. Ini apa nih? Itu kayak leker ya. Nggak Jajanan tahu. pasarnya. Lalu di sini ada signature drinknya mereka, Vitality Drink dari Swiss Hotel, dan ada peralatan cutlery kit makannya sama juga. Dan Meternya ini ada pun sama. TV. Di TV yang bisa digoyang ke kiri dan ke kanan. Iya. Dan ini pemandangannya kemana? Pemandangannya langsung ke depan itu ada Yayasan Buddha Seci, dan di belakangnya Wow. ya udah hutan mangrove ya. Dari sini kelihatan banget ya kalau depan itu suci yayasan. Ini gede banget ya ternyata ya. Oke, kita langsung nih ke area yang berhubungan ya. Jadi kita juga bingung nih mau mulai dari mana. Kita langsung ke area yang berhubungan dulu. Sebelah sini aja ya, bagian dapurnya, bagian ruang meeting dan ruang tamunya. Nah, di sini udah ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi. Di sini udah ada 10 kursi, bisa digunakan untuk meeting, untuk makan bersama di Presidential Suite-nya. Dan di sini ternyata ada pintu akses lagi, tapi ini pintu akses kayaknya buat ke kamar sebelah gitu. Tapi kita juga nggak tahu sih itu pintunya kemana. Sepertinya ke kamar. Lalu ini kita disuguhkan dengan dapurnya. Dapurnya juga punya kulkas yang kapasitasnya juga besar sekali ya ini. Kita nggak tahu sih ini kapasitasnya berapa, cuman ini besar banget. 2 pintu, kesukaan ibu-ibu balik lagi ya. Ibu-ibu di sini bisa nyimpen makanan banyak, sayangnya nggak diisiin ya kali ini. Nah, di sini juga udah ada coffee maker, ada buat pemanas air, microwave, dan ada teleponnya di sini rupanya. Nah, ini ada gelasnya, gelas espresso sama buat bikinnya ya. Bukan buat bikin teh tuh harusnya Iya. ya. Di atas kayaknya ada tempat buat teh, tapi kayaknya Susah ya. kosong ya, nggak diisiin juga. Oke, nah ini sebenarnya kita nggak tahu fungsinya buat apa ya. Ini biasanya buat wine cellar mestinya, jadi botol-botol wine.
Lalu di sini ada gelas kosong dan ini tuh banyak lemari sebenarnya, banyak penyimpanan ya. Iya, tapi tadi kita udah ngintip sih sebenarnya kosong semua ya Yang ada lemarinya, isinya kecuali juga. ini. Oke. Ini isinya cuman kopi, teh, dan gula. Jadi secara isi kita juga nggak tahu ya, apakah memang standarnya memang isinya nggak ada sama seperti kamar yang lain, atau mungkin di kesempatan yang lain karena kita kan kebetulan dapat hadiah gitu, dapat lelang gitu ya, kita beruntung gitu ya, salah satu yang beruntung. Nah, mungkin kalau di keadaan standar mungkin isinya bisa lebih penuh lagi gitu ya. Kita juga nggak tahu kalau kondisi yang sebenarnya harusnya seperti apa. Tapi kalau kondisi yang hari ini kita nginepin, dia sayangnya nggak ada piring, nggak ada cutleries-nya. Jadi dapurnya ini kita kurang bisa memaksimalkan fungsinya gitu ya. Sebenarnya mungkin ada tapi nggak sebanyak jumlah kursinya ya. Piring itu ada di Iya. bagian bawah sebelah sini diisi, tapi sedikit banget nih. Oh Cuma iya, ternyata beberapa ada. doang gitu. Jadi piringnya tidak sebanyak Iya. jumlah kursi yang ada. Terus di sini juga ada buat alas makan. Tapi yang lain Nggak ada ya, Kosong, kosong. Nggak ada kosong. cutleries-nya juga, nggak ada sendok garpu ataupun pisau. Oke, nah di sini juga sebenarnya ada meja juga buat taro-taro barang ya. Dan yang menarik ya, di dalam laci-lacinya ini nih, dia suka ada colokan. Jadi kayak seolah-olah sudah disediakan kalau misalnya ada orang yang mau pasang sesuatu gitu ya. Mungkin di sini bisa buat pasang kulkas tambahan gitu ya, atau oven atau apa, kita juga nggak tahu ya biasanya buat apa. kebanyakan. Karena selain di lemari yang ini, di laci yang di bawah meja ini, juga ada colokannya banyak gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini ruang tamunya, ruang makannya, tamu, dapur. ruang meeting. Tetap masih ada coat hanger lagi Iya. di sana. Di sini juga banyak Laci-laci lagi dan ya. meja-meja tapi isinya kosong ya. Jadi banyak buat tempat penyimpanan. Lalu di sini ada untuk guest toiletnya. Iya. Ada powder roomnya dan cukup luas ya. Kayak kamar mandi buat orang disable kalau di mall gitu ya, gede, luas. Bisa duduk di sini, ada tempat cuci tangan dan ada hand towelnya. Ada sabunnya juga. Oke. Kita lanjut ke Masih ada meja lagi di sini. Oh iya, di sini ada meja. Jadi mejanya ada kanan kiri. Kita nggak kekurangan meja ya di sini. Kita mau taruh barang-barang macam-macam juga banyak. Oke, ini sebenarnya ada sekat. Ya. Pintu pertama yang ada di ruangan ini. Jadi sekat ini benar-benar menjaga privasi antara tamu orang luar yang di sana dengan area private. Di Iya. belakang sini tuh lebih private karena di sini yang pertama adalah ruang kerja. Nah, jadi di sini udah ada ruang kerjanya. Dia ada lampunya ya di sini. Lalu selain ada lampunya, dia di sini. Colokannya juga banyak nih buat mendukung Oh iya, kerjaan. Nah, di sini juga ada rak-rak ya. Rak-rak yang bisa diisi buat barang-barang, tas-tas gitu ya. Kalau misalnya mungkin orangnya ada banyak, bawa tas bisa disimpan di sini. Dan ternyata dari setelah ini cuman ada satu ruangan ini doang dan ada sekatnya lagi nih menuju ke kamar utamanya. Jadi kamar pun lebih private lagi ya, ada sekatnya seperti itu. Nah, kita masuk ke kamar utamanya. Kamar utamanya ini dia panjang juga. Di sini bisa dilihat ya, koridornya panjang ke belakang. Di sebelah sini kita mau ke sini dulu atau mau ke Sini kasur dulu. dulu? Oke. Sini dulu. Langsung ke ruang bedroomnya. Nah, ini ruang bedroomnya. Juga kasurnya luas ya, ada handuk-handuknya. Hello. Nah, di sini juga artistik sekali. Ini wow. Ini adalah lampu yang sangat Bedside lamp artistik. yang beda ya daripada Iya. biasanya kita lihat. Di Dan- situ udah ada colokan juga, ada air minum juga udah disediakan. Di Dan ada pojokan kursi ada baca kursi juga ya di bacanya. sini. Ha, nyaman juga nih di sini. Bisa sambil minum kopi. Glug-glug. Oke. Di sini sambil tidur tuh view-nya masih sama ya, memandangi Teluk Jakarta di sebelah sana. Ada TV juga dengan welcome lamp yang sama. Ada coat hanger-nya. Nah, jadi Kalau di di sebelah sininya kalau adanya colokan sama telepon ya, karena di sana udah ada air minumnya sama ada alarmnya juga. Kita Oke, lanjut. lanjut. Ini kayak labirin ya. Nah, di sini ini apaan sih sebenarnya ya? Ada apakah di ujung sana ya sebenarnya? Jadi di belakang itu sebenarnya adalah Jacuzzinya ya. Jacuzzinya ya, kamar mandinya, dan ini bisa ada penghubung antara kamar dengan kamar mandi buat oper-operan barang mungkin ya, termasuk salah satunya oper-operan minuman nih.
karena di sini tuh ada kulkas. Iya, dan ada Coca-Colanya gratis nggak nih ya, Pap? Kurang tahu juga ya, nanti kita tanya ya. Jadi nanti kita bisa kasih makanan lewat sini, yang lagi berendam di sana bisa langsung ngambil makanannya. Dan ini adalah walking closet. Walking closet, dan ini nyambung sampai sana. Bener-bener lemarinya gede banget. Nah, kita buka lemari yang pertama. Di sini ada tempat untuk taro-taro hanging kemeja dan baju-baju. Tidak lupa laundry bag-nya dan Ada sewing kit. brankas. Ada juga brankas di sini ya. Brangasnya tarik mesinnya seperti laci. Nah, iya tuh. Kepencet tuh ya. Ada center juga, sebenarnya standar di semua kamar. Iya. Lalu di sini ada kaca yang besar. Dan di sini ini beneran bisa dipakai ya? Kaca besar ini tuh bisa dipakai buat olahraga karena di sini tuh udah disiapin beberapa olahraga. Jadi konsepnya tuh kayak private gym kali ya di dalam kamar. Oke, Di buat sini ibu udah hamil ada- kita bisa olahraga di sini ya. Ada bolanya, udah ada mattressnya, dan ada beberapa peralatan lainnya tuh. Benar-benar buat olahraga. Di Oke. sini pun juga udah ada Tempat koper ya di sini ya, specifically buat koper. Nggak bisa ditarik. bisa dua ya. Sayangnya sebenarnya ini agak wasting ya. Sebenarnya kalau misalnya dikasih kayak hanger gitu juga di sini bisa buat hanging baju. Tapi mungkin karena tempat hanging bajunya juga udah banyak ya dari ujung ke ujung. Jadinya mungkin dia nggak tambahin lagi. Nah, di sini ada batropnya. Mungkin kalau kamar sebelumnya kita nggak ada batrop ya, Pap ya. Nah, di sini ada tempat setrikaan, sepatu sama sendal, sorry. Oke, ini Cermin lagi. Jadi bisa benar-benar check up dulu bajunya udah bagus atau belum sebelum keluar. Ya. Sebelah kanannya ini ada ruang dandan buat para ibu-ibu, dan ini besar banget ya. Bisa dipakai buat kalau misalnya kita mungkin ada wedding gitu kali ya. Kita bisa nih didandaninnya di sini, ruangannya luas, bisa taruh barang-barang semuanya juga bisa ditaruh di sini. Ada hair dryernya juga di sana. Ada laci-lacinya juga di bawah. Bisa buat taruh barang-barang. Betul. Termasuk tadi di dalamnya boleh ditarik di tengah. Di situ tuh ada arah kiblatnya. Kiblatnya, iya. Oke. Udah nggak bisa diubah dong arah Iya. kiblatnya. Itu ada kotak apa ya? Kosong ya. Sorry. Nah, ini kita kurang tahu ini untuk apa. Ini buat tempat perhiasan, jadi kalau Iya. simpan-simpan Bisa ditaruh sini. Tapi kalau kalian nginep di sini cuma sementara, lebih baik tidak menyimpan barang berharga ya. Nah, kita lanjut nih ke kamar mandinya. Kamar mandinya menarik. Dia di sini ada dua wastafel ya, dengan amenity kits-nya nih. Tapi bisa lihat di sini ada amenity-nya yang cukup lengkap ya, sama sepertinya di setiap kamarnya. Tapi ada dua set di sini. Iya, Ya. jadi kalau di sini ada 2 set, kalau di kamar biasa kan biasanya cuma 1 set, dan udah ada minuman lagi, ada tisunya, dan yang paling menarik nih, ada jacuzzinya. Ini jacuzzi apa bukan ya, Pap ya? Yang ngebedain apa sih sebenarnya bathtub Biasanya biasa? bathtub biasa dengan jacuzzi itu ada pressure-nya lagi, tapi ini harusnya kayak lebih kayak bathtub biasa ya, karena nggak ada pressure buat pijit-pijit biasanya. Tapi ini gede, bisa 2 orang langsung udah ada headrest-nya 2. Iya nih, jadi spesial banget nih ya, bisa buat honeymoon di sini. Jadi itu tadi yang buat tembusan dari kamar, buat oper-operan makanan. Lalu di sini analitis peralatan mandinya sudah ada, dan pastinya di sini ada shower room, jadi bisa berendam, bisa mandi dengan view yang menarik langsung ke arah pantai di sebelah sana. Iya. Itu Dan ini kursi apa bukan ya? kursi ya buat duduk. Kursi seperti ya, biasa. sepertinya ya harusnya ya. Oke. Nah, ini jadi kalau kita lagi mandiin anak kecil bisa mandiin di sini atau bisa mandiin di bathtubnya, atau buat orang tua nginep di sini bisa juga sambil duduk, atau jangan-jangan ini bisa buat spa, nggak bisa ya? Nah ya, di sini tetap ada rain shower dan juga ada hand showernya seperti biasa. Dan Lalu ada batropnya lagi. ada batrop lagi ya, tadi kan di dalam lemari udah ada, Iya. di sini ada, anduknya banyak, serta di sini kita spesial udah ditulisin Happy anniversary. Actually late anniversary ya, karena anniversary kita sebenarnya udah lewat. Cuman emang tadinya kita mau nginep di sini tuh pas anniversary. Cuman karena PPKM darurat PPKM dan jadi lainnya, kita undur gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap seneng ya, karena kita anniversary setiap hari juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, jadi terima kasih nih buat Tan, Lita, Lucinda, Chelsea, Vina, dan Riza untuk
digambarnya lumayan ya, effort. Iya, cantik banget. Nah ini juga ada anduknya komplit ya, udah langsung ada di raknya dan tidak lupa ada timbangan supaya kita nggak lupa berat badan kita berapa. Nah ini juga ada klosetnya dan balik lagi klosetnya luas ya, jadi kalau mungkin ada yang pakai kursi roda juga kayaknya bisa masuk ke sini nih kursi rodanya. Gitu. Jadi ini benar-benar kamarnya super luas dan ini view untuk lorong kembali ke kamarnya. Jadi kayak labirin, bisa tersesat, jangan sampai lupa ini rute keluar dan masuknya. Ya, ini dia St. Moritz Presidential Suite. Oke, nah seru banget kan, kamarnya gede banget karena kita kayak sekarang nih ada di bedroomnya St. Moritz ya. Iya. Dan ini kamar yang paling besar, paling luas. Overall selama staycation kita kemarin, walaupun ada beberapa kamar pindah-pindah ya, kita nyobain, makannya juga kita cobain semua. Kita lumayan puas untuk makanannya pastinya ya. Untuk kamarnya juga luas, cuma memang ada beberapa kekurangan nih yang perlu ditingkatkan dari hotel ini. Ya. Nah, pertama-tama dari sisi Presidential Suite-nya, kita di sini kan ada dapurnya ya. Cuman sayangnya utility dari dapur ini ada yang mungkin perlu ditingkatkan gitu. Salah satu contohnya dia nggak ada wash basin-nya, padahal biasa dapur kita pasti butuh buat cuci-cuci gitu. Dan di sini tidak ada piring atau ada piring tapi tidak ada alat-alat peralatan makannya gitu ya, sendok garpunya tidak ada. Nah ini juga mungkin perlu dilengkapi lagi gitu ya fasilitasnya supaya kalau kita nginep di sini bisa lebih komplit lagi gitu. Karena peralatan masaknya juga nggak ada ya, kecuali microwave gitu. Kalau ada kompor mungkin lebih enak lagi. Lalu kita ngerasa mungkin karena kita jarang main-main atau nginep di area utara banget ya, karena ini kan dekat banget sama pantai, laut bisa kita lihat langsung dari sini ya. Kualitas airnya kayaknya menurut kita perlu ditingkatkan ya, karena kelihatannya kayak masih agak warna kuningan gitu ya, dibandingkan kalau kita mungkin yang Jakartanya agak ketengahan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk kamarnya, kamar mandinya tidak ada pintunya ya, pastinya itu agak menyulitkan juga karena kan kita mandi itu private banget ya, walaupun mungkin di dalam kamar itu cuman ada suami istri berdua gitu ya, tapi kan kadang-kadang kita ada invite keluarga juga ya buat kesini, apalagi kalau kamarnya besar seperti ini gitu ya. Nah tapi ternyata kamar mandinya untuk mandinya itu tidak ada pintunya gitu. Nah mungkin nextnya mungkin apa perlu ditambahin pintu gitu ya atau gimana? Oke, ya. Itu aja staycation kita kali ini. Mungkin Moms and Dads atau kalian semua kalau ada pertanyaan boleh komen di bagian bawah, dan jangan lupa tonton semua video kita di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue yang sudah tayang sebelumnya ya. Ya, nah see you on the next video. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya, dan di komen. Bye-bye.